Misteri kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo perlahan-lahan mulai menemukan titik terang. Kronologi awal kasus hingga berjalan sebuah lamanya pun terus berbalik, mulai dari nihilnya baku tembak hingga urusan beres-beres tempat kejadian perkara TKP. Baradae alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu banyak bercerita kepada penasihat hukum barunya, Deolipa Yumara, usai ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Melalui pengacaranya, dia merasa semua beban telah terlepas setelah bicara tentang peristiwa sebenarnya. Hal itu pula yang menjadi alasan Baradae tidak lagi mau berbohong dan akan menyingkap tabir kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat dalam peristiwa dugaan adu tembak polisi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kita ajarkan dia ketulusan dan kejujuran. Kita ajarkan dia kepatuhan kepada Tuhan. Kita ajarkan dia mengenai doa supaya Tuhan berkenan kepada apa yang dia lakukan. Dia mulai sadar, kata Deolipa di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ciracas, Jakarta Timur, Senin 8 Juli 2022. Deolipa Yumara mengungkapkan, Baradae mengaku selama ini merasa tertekan karena kasus adu tembak yang berakhir dengan kematian Brigadir J. Hal ini dikarenakan Baradae diminta untuk berbohong dan mengikuti skenario atasannya dalam kasus tersebut. Baradae ini kan galau dan tertekan, kemudian perasaannya tidak nyaman. Tidak nyaman bukan karena tekanan dari penyidik, tidak, tegas Deolipa. Tapi tidak nyaman karena tindakan dia yang memang sudah dia lakukan, tapi dia harus mengatakan hal yang berbeda dari yang dia alami, tambahannya. Menurut Deolipa Yumara, Baradae kini sudah merasa nyaman karena tidak ingin lagi berbohong di kasus Brigadir J. Bahkan sempat berkonsultasi untuk menjadi justice kolaborator. Dia meminta kepada kami untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum dan dia bersedia menjadi justice kolaborator. Pada satu catatan, dia di Bareskrim di penyidikan sekarang merasa nyaman, merasa senang dan plong, tutur Deolipa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut, skenario kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat perlahan sudah mulai terungkap. Hal ini berkat arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan publik yang ikut mengawasi. Baradae alias Richard Eliezer akhirnya menjalani pemeriksaan ulang oleh penyidik Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022. Hal itu terkait kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Deolipa Yumara mengatakan alasan melakukan pemeriksaan ulang lantaran kliennya selama ini merasa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Sebab Baradae dipaksa untuk mengikuti skenario yang telah disusun pimpinannya. Deolipa berujar ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin kebenaran misteri kematian Brigadir J ini tidak terungkap. Sehingga Baradae dipaksa untuk mengikuti skenario yang telah disiapkan oknum terkait kasus ini. Baradae atau Richard Eliezer mengakui melepaskan beberapa tembakan, bukan tanpa alasan. Menurut penasihat hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin, ada orang yang menyuruh. Hal itu disampaikan Baradae kepada penasihat hukum, termasuk dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik tim khusus untuk kasus kematian Brigadir J. Burhanuddin tersebut tak mengungkap figur yang memberi perintah ke kliennya, termasuk apa yang ditembak. Burhanuddin hanya menyebut atasan itu pun saat insiden tewasnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat juga ada di lokasi kejadian. Selain itu, Baradae menyampaikan tidak terjadi baku tembak di rumah Verdi Sambo pada Jumat sore 8 Juli 2022 lalu. Sementara proyektil peluru dari senjata Brigadir J yang ditemukan di lokasi kejadian disebut sebagai alibi. Burhanuddin memastikan kliennya Baradae tidak melakukan penganiayaan. Baradae sudah nembak, keluar tidak tahu lagi proses terhadap almarhum itu gak tahu lagi. Baradae tidak menganiaya, tidak ada. Dia tidak tahu lagi proses apa-apa gimana, terang dia. Keterangan terbaru dari Baradae tersebut kini menyisakan jejak perbedaan kronologis kasus kematian Brigadir J di saat perkara tersebut baru terbongkar ke publik. Menurutnya, semua bermula dari teriakan istri dari Kadif Propam Polri yang hendak dilecehkan. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan, menodongkan dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam, kata Ahmad kepada awak media di Mabes Polri Jakarta, Senin 11 Juli 2022. Mendengar teriakan itu, Baradae yang juga berada di lokasi dan bertugas sebagai pengaman di rumah tersebut langsung berlari ke arah asal teriakan. Dia pun mendapati Brigadir J yang ada di depan kamar pribadi atasannya. Saat ditanya terkait apa yang terjadi, Brigadir J menjawab dengan tembakan yang mengarah ke Baradae. Tembakan tersebut dapat dihindari. Keduanya lantas terlibat adu tembak dan berakhir dengan kematian Brigadir J.
Baik teman-teman, itulah tadi kronologi awal dari kasus kematian Brigadir J. Sampai jumpa di video berikutnya.